عبد الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Yang kita muliakan kaum muhtaram, guru kita Ustaz Haji Rajudin Shah SPD, MPD, SAG, MPD. Beliau sebenarnya yang lebih layak untuk di sini, tapi mungkin menyambung lidah beliau. Ya, sama-sama kita muliakan para ustaz-ustazah, pimpinan Yayasan Wakaf Izzatul Ummah, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid, dan tentu yang sangat istimewa anak-anak kita yang hari ini merayakan haflah khatmul Quran. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat cerah ini Allah pertemukan kita di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka haflah khatmul Quran yang ke-19 SDIT Jaya Hati. Mudah-mudahan majelis kita ini dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan, kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'ala'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon izin duduk ya karena agak kurang fit. Sementara di jadwal sesi taujih ini sekitar 25 menit Ustaz. Saya sudah pakai 5 menit, ada sekitar 20 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirul hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hari ini kita menyaksikan anak-anak kita telah sampai pada satu fase di mana mereka mendapatkan pengakuan. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Ustaz Elvi, sampaikan Ustaz Debi, betapa panjang ya tahapan yang dilalui anak-anak kita hingga mereka bisa duduk hari ini dengan sangat gagah dan cantiknya di hadapan kita sebagai calon-calon pemimpin bangsa, insya Allah, di mana di dada mereka telah disertifikasi dalam tanda kutip setelah melalui sekian level tentu belajar Quran sekian lama, berangsur-angsur, kemudian alhamdulillah mulai lancar bacaannya, kemudian menghafal Quran, kemudian setoran hafalan ke teman, setoran hafalan ke orang tua, setoran hafalan ke ustadz, ustazah, guru dan tenaga pendidikan, setoran hafalan bacaan ke tim dari Kemenak, kemudian terakhir ke tim Kompre, sedemikian rupa. Dan lalu dinyatakan lulus tadi alhamdulillah, dan jumlah mereka 81 orang Bapak Ibu. Anak-anak kita hari ini sampai pada satu fase yang tentu bukanlah fase akhir. Itu ditekankan betul oleh Bapak Kepala Kemenak tadi, ditekankan lagi oleh Ustaz Elvi tadi, ditekankan juga oleh Ustaz Dewi tadi Bapak Ibu, ditekankan lagi oleh Ustaz Ibnu tadi Bapak Ibu. This is not the end of the journey. Ini bukan akhir dari perjalanan mereka, meskipun dinamakan khatam, khatmul Quran. Khatam itu hanya sekedar penyebutan saja, karena belum ditemukan nama lain yang kira-kira bisa merepresentasikan proses itu. Nah, kecuali nanti Bapak Ibu kalau kira-kira punya usulan, mungkin bisa Ibu juga buka semacam
nanti kita galang ide-ide juga dari Bapak. Kalau kira-kira bisa kita temukan di Cahaya Hati ini, diinspirasi oleh Cahaya Hati atau muncul dari Cahaya Hati nanti sebutan yang kira-kira lebih bisa mewakili bahwa ini bukan akhir. Tapi okelah kita gunakan kaidah dalam usul fikih al-'adah muhakkamah. Kebiasaan itu selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat maka boleh dipakai. Selama ini kita pakai istilah khatam Quran. Khatam itu memang menyelesaikan, tapi bukan menyelesaikan proses, hanya menyelesaikan satu fase, di mana ada fase-fase terus-menerus yang akan mereka jalani, yang adalah never ending journey, ya. Proses perjalanan yang tidak akan pernah berakhir sampai nafas terakhir mereka. Tugas kita, Bapak Ibu, kenapa kemudian diatur duduk kita sedemikian rupa oleh panitia hari ini? Ayah bunda harus hadir, kursi jadi disediakan berdampingan ayah bunda, ayah dan seterusnya. Kemudian dan kita membersamai anak-anak kita hari ini. Sebenarnya yang haflah bukan saja anak-anak kita, yang haflah juga adalah kita. Sekaligus ini merupakan sa'atut tadhkirah, moment of reminder. Ini adalah momen kita diingatkan oleh sekolah ini, Bapak Ibu. Ya. Yayasan Wakaf Izzatul Ummah dengan sekolahnya SDIT Cahaya Hati sedang mengingatkan kita, wahai ayah bunda, adalah kewajiban kita sebagai ayah dan bunda untuk mengawal terus proses ini sampai akhir. Dan ini yang akan kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diisyaratkan oleh ayat yang dibaca oleh anak kita tadi di awal ketika Rasul mengadu kepada Allah. Qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Bapak Ibu, dulu Allah sudah ingatkan, bahkan itu menjadi bahasa yang Allah pandukan kepada Rasul untuk mengadu kepada Allah. Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, inna qaumi, sungguh kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka jadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan. Diabaikan setelah mereka baca, diabaikan setelah mereka hafal, bahkan diabaikan bahkan mereka setelah mereka tafsirkan, diabaikan setelah mereka bahkan lagukan dengan irama yang beragam macam irama, tetapi tidak mereka jadikan sebagai pedoman hidup. Padahal Quran Allah turunkan sebagai apa? Hudan linnas. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin nas. Wa nazzalna al-Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dan seterusnya. Quran adalah hudan, guidance of life, adalah petunjuk hidup. Ketika anak-anak kita dipandu untuk mempelajari Quran dan insyaallah dibesarkan hati mereka dengan hadhil hadaya, hadiah-hadiah yang luar biasa ini, insyaallah ini cara membesarkan hati mereka. Karena mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi amilul Quran, bahkan mujahidul Quran, orang-orang yang akan mengamalkan Quran dan akan memperjuangkan Quran. Maka setidaknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ada 5 hal. Setidaknya 15 menit bagi 5, 3 menit 4 poin insyaallah. Setidaknya ada 5 hal yang akan dan harus kita lakukan. Setidaknya yang harus kita lakukan. Nanti Bapak Ibu yang, karena pembahasan ini memang panjang, nanti yang nggak selesai di sini silakan kunjungi kanal YouTube saya, Salman Tuanku Rajo. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Yang pertama, la budda an takuna lana himmatun 'aliyah wa niyyatun khalisah. Itu yang jelas, yang pertama sekali tidak boleh tidak Bapak Ibu ya. La budda an takuna lana himmatun 'aliyah wa niyyatun shadiqah wa niyyatun khalisah. Yang harus kita miliki adalah ulul himmah, cita-cita yang tinggi, high dream ya, cita-cita yang tinggi, bahwa anak-anak kita memang betul-betul kita ingin berjuang
mengawal mereka menjadi orang-orang yang Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran. Ulul himmah itu dengan doa apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Luar biasa Bapak Ibu. Surah Al-Furqan 74 ya. Surah Al-Furqan 74, doa yang kita baca setiap hari. Yang mudah-mudahan jangan pernah ada hari tanpa doa ini kita baca terus, karena Allah yang ajarkan ini doa ibadur rahman. Allah ajarkan kita minta kepada Allah, ij'alna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup, suami atau istri yang menjadi penyejuk mata kami. Ya Allah, waj'alna, dan jadikan kami lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang muttaqin. Pemimpin orang muttaqin itu artinya the leaders of the best, pemimpin orang-orang terbaik. Al-muttaqun hum ahsanun nas. Orang bertakwa itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di sisi Allah orang bertakwa. Sekarang Allah ajarkan kepada kita, minta kepada Allah supaya ij'alna, ya Allah jadikan kami lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang muttaqin. Maka Bapak Ibu, kualifikasi imamul muttaqin itu yang harus menjadi cita-cita kita semua. Terlepas nanti mereka ternyata Allah takdirkan mungkin menjadi ordinary people, orang biasa, nggak ada masalah. Dengan seluruh jabatannya, apapun jabatan mereka, nggak ada masalah. Staf biasa di sebuah kantor kecil, di sebuah pojok kelurahan mana, itu. Tetapi kalau kualifikasinya adalah kualifikasi imamul muttaqin, Bapak Ibu, bayangkan kita insya Allah akan kembali ke generasi emas yang Allah gambarkan, kuntum khaira ummah, mendekati generasi yang sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran, khaira ummah, the best people, the best community, umat terbaik yang pernah ada di muka bumi. Khairul qurun, generasi Nabawi, Al-Qarnun Nabawi, generasi binaan Nabi, generasi para sahabat yang Allah jamin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah jamin, Allah ridha kepada mereka, dan Allah akui pula wa radu an. Allah akui pula bahwa mereka adalah orang-orang yang meridhai Allah. Ridha kepada Allah, Allah akui itu. Kita hari ini mungkin ngaku-ngaku ridha kepada Allah, tapi apakah Allah akui ridha kita kepada Allah? Apalagi dengan fakta, dengan seluruh kelemahan perilaku kita, sikap kita, maksiat kita, dosa kita. Mereka generasi Nabawi, Al-Qarnun Nabawi, Al-Jil Al-Nabawi, Al-Jilul Qur'ani, khair ummah, itu adalah generasi yang ditempa oleh Rasul bersama Al-Quran. Dan kita harus melanjutkan perjuangan mengawal anak-anak kita dengan ulul himmah, dengan niat, dengan cita-cita yang tinggi, tetapi tentu juga dipastikan wabiniyatin khalisah, dengan niatnya juga tentu harus lurus semata-mata ibtigha'an limardhatillah, hanya untuk mencari ridha Allah. Tidak ada masalah Bapak Ibu, kalaupun punya harapan anak saya nanti kalau hafal Quran 10 juz, 20 juz, diterima di Fakultas Kedokteran UI tanpa tes. Anak saya kalau ini nanti juara MTQ tingkat internasional seperti anaknya Ustaz Mutamimul Ula, ya Allah, luar biasa. Boleh, tidak ada masalah, itu bukan sesuatu yang terlarang. Tetapi itu hanya bunga-bunga perjalanan saja, hanya ornamen saja dalam perjalanan kita mengawal anak-anak kita. Karena yang jauh lebih penting dari itu adalah bahwa kita ingin menjadikan mereka sebagaimana Allah pandu kita untuk membimbing mereka dalam perjalanan hidup hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tentu harus kita miliki adalah al-fahmus syamil, pemahaman yang komprehensif ya Bapak Ibu. Ilmu, pengetahuan, pemahaman, pengetahuan, thaqafah wasi'ah, mutazayyidah ya, pemahaman yang terus ditambah, yang terus dikembangkan, terus dituntut. Itulah kenapa kita harus menjadi learning
parent, orang tua pembelajar. Sepanjang hayat, Bapak Ibu, sangat banyak ilmu yang masih belum kita ketahui tentang bagaimana harusnya kita mengawal anak-anak kita dalam proses mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi besar ini. Sekitar sebulan yang lalu, kalau tidak salah, kita juga hadir di sini ya, Bapak Ibu. Hadir dan bersama kita Ayah Irwan waktu itu. Dalam kegiatan parenting akbar waktu itu, alhamdulillah bersama Ibu Bunda Harneli juga ya, Bunda Harneli, alhamdulillah waktu itu. Dan kalau di Cahyahati ada agenda parenting bulanan yang bersifat wajib. Kalau tidak dihadiri, kalau berturut-turut 2 kali nggak hadir saja, itu dikasih peringatan orang tua. Itu sebenarnya hanyalah respon dari realitas saja, bahwa ternyata banyak orang tua atau bahkan mungkin kebanyakan orang tua lupa bahwa kewajiban pendidikan anak pertama sekali tetaplah ada di pundak kita. Sekolah ini, meskipun Cahyahati ini adalah sekolah terbaik di Sumatera Barat, insya Allah Bapak Ibu, amin ya Bapak Ibu, tapi tidaklah mengambil alih seluruh peran pendidikan. Tanggung jawab mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan anak tetap ada di pundak kita. Itu yang Rasul katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi suci, kata Allah, fa abawahu, dan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang bukan Allah, khususnya mohon maaf Bapak-bapak, kalau kita bedah pilihan diksi Rasul dalam hadis itu, Rasul gunakan kata fa'abawahu, asal kata abun. Abun artinya ayah. Fa'abawahu, ayah, ya. Nah, maka itu mungkin yang menjadi dasar kenapa Ayah Irwan menggiatkan praktek keayahan, karena Indonesia konon dikenal sebagai the fatherless country, negara tanpa ayah, negara yang ayahnya absen dari pendidikan, yang hanya menyerahkan kepada bunda saja. Bunda itu anak, Yuna sudah surah nafal, itu anak sudah gimana bacakan, anak sudah begitu coba diawasi. Ayahnya di mana? Apakah ayah merasa cukup dengan berangkat pagi pulang petang, atau bahkan kadang tidak berpulang berhari-hari, lalu kemudian mengatakan bahwa saya kan sudah kerja, saya cari duit, bunda lah, ayah lah, ya, apa, bunda lah, umi lah, mami lah yang tanggung jawab. Nauzubillah min dzalik. Kita pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang sudah kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu. Maka pemahaman yang utuh, ya, al-fahmus syamil, pemahaman yang menyeluruh, yang dan harus terus ditambah, itu merupakan keniscayaan. Tidak mungkin diabaikan, tidak boleh diabaikan. Karena gitu Bapak Ibu, kita semua mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya akan semakin bersemangat untuk mengupgrade diri kita menjadi orang tua yang memang layak mendampingi anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani. Yang ketiga, al-mujahadah al-madiyah ila yaumil qiyamah. Yang harus kita miliki adalah al-mujahadah al-madiyah ila yaumil qiyamah. Perjuangan terus-menerus sampai akhir hayat. Ini yang nampaknya mungkin berada di titik yang paling berat. Berteori tentang cita-cita, berpikir tentang mimpi kita di masa yang akan depan, mungkin kita bisa lakukan kapan saja. Tapi memastikan bahwa kita hadir, berjuang bersama-sama dengan anak-anak kita, apalagi menjadi role model. Jadi Bapak Ibu, saya sedang menasihati diri saya, karena anak saya juga ikut hadir sekarang. Anak saya kelas 6, karena kami pindah dari Bangko Jambi. Bapak Ibu, alhamdulillah diterima di Cahyahati, bisa masuk gabung sebanyak besar Raju dan Bapak Ibu. Pasti sebenarnya sulit sekali untuk bisa gabung Cahyahati, tapi alhamdulillah bisa gabung. Pindah dari Bangko karena kami tugas di pengadilan agama, pindah-pindah sekali sekian tahun pindah. Nah di sana belum ada khatam Qurannya. Nah,
Sementara di Sumatera Barat kan ada kebijakan anak SD harus ada sertifikat kan. Alhamdulillah bisa gabung. Saya sedang menasihati diri saya tentang bagaimana saya terhadap anak saya tentu saja. Jadi ini saya bukan sedang ngasih tausiah, bukan ngasih taujih, bukan. Saya sedang mengingatkan diri saya. Alhamdulillah jadi dikasih kesempatan untuk ngomong di depan Bapak Ibu yang mudah-mudahan juga bisa diambil manfaat oleh Bapak Ibu. Mujahadah adalah keyword, kata kunci bagi keberhasilan mendampingi anak-anak kita menjadi jil Quran, generasi Quran, Quranic generation, ahlul Quran, ahlullah khasatuh. Karena kalau kemudian hari ini orang bertanya di luar sana, Bapak Ibu, kenapa di tempat-tempat lain, di surau-surau lain, masjid-masjid lain, TPA lain, setelah anak-anak diiring, kalau kita alhamdulillah nggak pakai iring-iringan ya saya, karena khawatir mengganggu mengganggu lalu lintas orang di dalam berbagai pertimbangan lain. Kalau tempat lain kan pakai iring-iringan, anak-anak kita setelah mereka di khatam Quran, lalu setelah itu betul-betul selesai baca Quran, yang nggak ada lagi baca Quran sepekan, sebulan, mungkin setahun nggak baca Quran lagi. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menjadi contoh bagi anaknya tentang bagaimana hari-hari rumah itu menjadi baitul Quran, menjadi darul Quran. Maka Bapak Ibu, kita sekali lagi saya sedang menasihati diri saya, la budda an nakuna uswatan li auladina. Kita tidak harus menjadi teladan bagi anak-anak kita tentang bagaimana berinteraksi dengan Quran. Yaumiyan, usbu'iyan, syahriyan, sanawiyan, dan seterusnya ila akhiril hayat. Maka Bapak Ibu, sekali lagi mari kita berazam, bertekad Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, paling tidak mulai hari ini, mulai nanti maghrib, paling tidak mudah-mudahan ya Bapak Ibu, mulai nanti maghrib bareng-bareng kita semua. Nah, tadi kamu gagah sekali, nah cantik sekali kamu tadi, tampil luar biasa berdiri depan sama teman-temanmu. Itu bukan akhir perjuanganmu. Nah, ayo sekarang kita lanjutkan berjuang bersama-sama. Maka ayah buka Quran, ibu buka Quran, sama-sama baca Quran, sama-sama saling mendengarkan Quran, bahkan saling mensetorkan hafalan. Bapak Ibu bayangkan betapa bangganya anak ketika mendengar setoran hafalan ayahnya. Betapa bangganya anak ketika menerima setoran hafalan bundanya. Boleh jadi jumlah hafalan kita tidak sebanyak anak-anak kita, tetapi ketika di rumah itu memang hidup ruhul Quran, spirit of Quran, maka insya Allah kehadiran kita di tempat ini hari ini bukan sekadar selebrasi, bukan, tapi adalah momen tazkirah tadi, untuk mengingatkan kita bahwa memang sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat yang kita cari itu ma'al Quran, bersama Quran. Dan ini jalan yang sedang kita tempuh. Yang keempat, paling tidak yang harus kita miliki adalah, yang harus kita lakukan adalah al-muhasabah al-mustamirrah al-mutawasilah, evaluasi diri terus menerus. Dan yang kelima yang juga harus kita lakukan adalah, yang harus kita miliki adalah ruhul jamaah, semangat kebersamaan berjamaah. Tadi Ustadz Ibnu Aziz menyampaikan, Bapak Ibu, setahu saya SD Jajayati membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kegiatan pembinaan berkelanjutan, ya, itu dalam small club, ya, kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok orang tua, pembinaan orang tua. Insya Allah saya yakin akan difasilitasi oleh sekolah. Dan itu kita sangat butuhkan, karena tidak mungkin menyongsong masa depan. Tadi Mas JSIT, tadi saya hampir nangis dengar Mas JSIT itu Bapak Ibu. Saya kalau di rumah olahraga sendiri, itu salah satu yang menjadi musik olahraga saya, Mas JSIT. Dan saya sangat emosional kalau mendengar suara Mas JSIT itu luar biasa. Saya merasa para pejuang negeri ini ada di situ, memberdayakan bangsa melalui pendidikan, memuliakan guru dengan pendidikan bersama Quran dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, gak mungkin kita membangun bangsa ini, memberdayakan bangsa ini, memajukan bangsa ini kecuali dengan bil jamaah, bersama-sama, dengan shaf yang rapi. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan
Ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya soffan, dalam barisan yang rapi, bukan barisan yang terpencar-pencar, terpisah-pisah, yang gampang sekali bermusuhan, bertengkar, diadu domba, bukan. Dan kita harus merapatkan barisan. Dan cahaya hati insya Allah saya yakin akan memfasilitasi kita, membantu merapatkan soft itu. Maka Bapak Ibu, dan karena Allah saya juga sangat mengajak sekali, mudah-mudahan ba'da hadal barnamij, setelah acara ini mudah-mudahan akan ada forum-forum di mana kita juga bisa tajammu' ya, bersama-sama menggerakkan roh berjamaah ini dengan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan, dan insya Allah itu menjadi bahagian dari kontribusi kita untuk negeri ini yang tentu juga sebelum semuanya adalah manfaatnya untuk kita sendiri. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf ada segala kesalahan kekurangan, sekedar sebagai tazkirah bagi diri saya pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat untuk anak-anak semua, luar biasa. Antum wa antunna ahlul Quran, asa an takunu ahlul Quran ahlallah wa khassatuh. Insyaallah anak-anak semua adalah ahlullah wa khassatuh. Hadis ini luar biasa bagus. Saya baru kenal ketika ikut khatam Quran dulu, Ustaz. Yang dulu di Sana Hatta. Saya lihat di spanduknya ahlullah khassatuh. Saya belum pernah dengar hadis itu. Saya cari hadis sahih dari Imam Ibnu Majah ketika Rasul bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang elit, ahli minan nas. Lalu para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasul?" Siapa mereka ya Rasulullah? Rasul berkata, "Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh." Mereka orang-orang elit ring satu seputar Allah itu adalah orang-orang yang ahlul Quran, keluarga Quran, orang-orang yang hari-harinya bersama Quran, ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah, the family of Allah, keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang-orang elit di sisi Allah SWT. Maka antum antunna, anak-anak semua insyaAllah, dan kita semua Bapak Ibu mudah-mudahan termasuk ke dalam ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.